duduk. Dengan kakak siapa ini? Kakak dengan kakak Tiara. Kak Tiara dari mana tadi? Dari rumah. Sebelumnya Kak Tiara udah pernah melakukan konseling? Belum, ini pertama kalinya sih. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Anggun Safira. Di sini saya sebagai seorang konselor yang akan membantu Kak Tiara mengentaskan permasalahan yang menjadi sumber masalah Kak Tiara yang membuat hati Kak Tiara resah, cemas, takut. Nah, di sini Kak Tiara juga boleh menyampaikan keluh kesahnya, permasalahannya dengan seterbuka mungkin. Karena di sini kami insya Allah menjamin kerahasiaannya. Kami tidak akan membeberkan ataupun membocorkan kepada siapapun, begitu. Kak Tiara mengerti? Mengerti. Nah, jadi apa mungkin yang Boy bisa kami bantu untuk masalah Kak Tiara? Jadi begini Bu, saya mengalami kebingungan untuk masa depan saya. Iya. Dipermasalahkan oleh permasalahan keluarga saya. Jadi keluarga saya itu lagi di fase sulit gitu. Nah, dari segi ekonomi dan memiliki beberapa masalah gitu. Jadi di situ orang tua saya tuh sering bercekcok dalam keluarga dan beberapa keluarga lainnya gitu. Di situ saya pusing gitu karena saya melihat percekcokan tersebut. Setelah itu ketika saya menelpon keluarga di rumah gitu, kadang ibu saya tuh cerita dengan saya gitu hal-hal yang dipercekcokan dalam keluarga tersebut gitu. Jadi saya berpikir gitu, apa karena saya kuliah juga sehingga menambah beban kehidupan orang tua saya. Jadi saya bingung apa saya harus melanjutkan kuliah baiknya atau saya berhenti kuliah gitu. Tapi di satu sisi saya sangat ingin kuliah gitu. Tapi saya berpikir juga tentang keluarga saya yang membuat saya terbebani gitu. Jadi Kak Tiara ini merasa kecewa, merasa sedih, cemas karena mungkin keadaan keluarga di rumah ekonominya sedang tidak baik-baik saja, begitu ya? Iya, gitu. Jadi saya tuh masih bingung Bu, harus memilih pilihan yang mana gitu. Tapi orang tua saya tidak ada bilang untuk berhenti, tapi saya sendiri yang berpikir apa saya berhenti gitu. Kan bisa saya mengajukan diri gitu kepada orang tua saya, cuman saya tuh masih bimbang gitu. Satu sisi gitu kayak saya tuh harus punya masa depan juga gitu. Setidaknya saya mempunyai ilmu untuk bekal saya nanti. Tapi satu sisi apa saya terlalu egois memikirkan diri sendiri gitu. Sedangkan keluarga saya sedang kesusahan. Lalu Kak Tiara sudah pernah bicarakan kalau Kak Tiara itu ngerasa jadi beban gitu ya kepada orang tuanya, pernah nggak ngomong gitu? Jadi ada pas itu hari baru minggu lalu ketika orang tua saya menelpon, saya itu kan Bu bilang kayak orang tua saya tuh berantem sama bapak gitu tentang ekonomi gitu, sulit ini itu gitu. Jadi ketika itu saya bilang, "Ma, Pak, saya udah aja ya kuliah gitu kan." Terus katanya, "Udahlah, nggak usah dipikirin, nggak usah ngomong itu dulu gitu." Jadi saya belum pernah menyampaikan ungkapan hati semua saya gitu, kayak baru sepenggal, tapi orang tua saya udah gitu kayak mengalihkan dan kayak belum semua saya ceritakan, telepon itu udah terputus gitu. Jadi saya belum ada menyampaikan semua isi hati saya kepada mama saya. Jadi kalau dari menurut Kak Tiara sendiri nih, orang tua Kak Tiara tahu nggak gitu kalau Kak Tiara itu merasa hatinya sedang risau gitu, merasa nggak gitu? Kalau orang tua menurut saya nggak tahu juga, tapi kayaknya sih enggak, karena orang tua saya juga kayak mama sama
berantem gitu. Habis itu juga kayak abang saya, adik saya itu kan juga satu sisi adik saya masih kecil juga, kayak masih sekolah SD kelas 4. Satu sisi juga abang saya juga bekerja juga. Cuman di situ kan ada percekcokan juga gitu antar keluarga. Jadi menurut saya ibu saya tidak terlalu memikirkan saya karena perhatiannya itu tuh terbagi banyak. Jadi dia tidak terlalu memikirkan juga. Mungkin mama saya juga banyak berpikiran juga ya karena sering percekcokan dengan bapak saya. Jadi Kak Tiara ini berniat untuk berhenti kuliah karena di rumah sering cekcok masalah ekonomi. Jadi pernah nggak misalnya Kak Tiara dalam perkuliahan itu Kak Tiara kehabisan uang atau mau minta tuh segan atau gimana, terus pas minta orang tuanya marah apa gimana? Kalau kehabisan uang itu pernah kayak tinggal berapa ya, tinggal sedikit gitu kan. Jadi kadang tuh mau minta segan pastinya. Jadi kayak paling tinggal nasi aja gitu. Terus jadi di apa ya, jadi Tiara tuh paling masak nasi aja. Terus lauknya itu tuh sederhana aja kayak mampet kerupuk atau kalau pagi-pagi ya nasinya aja gitu. Karena Tiara tuh mikir nanti kalau minta cekcok nggak ya di rumah. Orang tua tuh tidak menunjukkan ke Tiara kayak kamu ini nggak usah kuliah, cuma Tiara merasa di situ. Tapi satu sisi Tiara ingin adik Tiara tuh lebih sukses daripada saya dan Tiara mau adik tuh nggak merasakan yang apa Tiara rasakan. Kalau boleh tahu Bapak sendiri kerjanya di mana? Bapak sendiri tuh kerjanya tuh kadang di tempat orang, kuli gitu, bangunan. Kadang juga di sana sendiri ada. Cuman mungkin bapak tuh faktor sekarang kok marah-marah tuh karena bapak tuh tahun lalu bapak tuh pernah ketipu uang berapa puluh juta. Tak puluhan juta tak lupa juga itulah ya, karena nggak terlalu diceritakan kali, tapi tahu sih bapak tuh ketipu kayak beli tanah ternyata itu nggak keluar suratnya, jadi bapak tuh ketipu. Jadi disitulah bapak suka marah-marah karena ekonomi itu. Kalau dari uang kuliah Kak Tiara sendiri gimana, lancar? Uang Tiara tuh kalau bayar-bayar tuh lancar, cuman kayak yang kurang lancarnya gitu kayak makan Tiara apa ya, uang makan harus hemat gitu. Bayar sih diusahakan, cuman ya lancar tapi lama gitu, nggak kayak yang lain. Kayak yang lain tuh kan kayak susah ada iuran gitu cepet. Mungkin kalau Tiara tuh agak di akhiran gitu bayarnya, cuma terbayar, cuman itu lama. Mungkin juga utang dulu ya. Iya, jadi Kak Tiara ini kayak ini ya, segan sama orang tua mungkin, tapi tetap terbayar gitu. Pasti orang tua juga ngusahain dong gitu. Walaupun banyak percekcokan. Iya, tapi Kak Tiara di sini segan sama orang tua karena mungkin orang tua usahanya begitu kuat gitu ya buat gimana Kak Tiara bisa lanjut kuliah gitu. Walaupun Kak Tiara sering ngerasa sedih nih dengan percekcokan kedua orang tua Kak Tiara gitu, tapi alhamdulillah kuliahnya tetap terbayar gitu ya. Ya, walaupun lama. Jadi begini Kak, ada beberapa kasus yang mirip juga seperti Kak Tiara gitu, yang klien-klien yang sebelumnya gitu kan, mereka juga menyulitkan masalah perekonomian kedua orang tuanya gitu. Ada yang pengen kuliah sambil kerja, pengen berhenti kuliah aja gitu, atau ada yang bahkan seperti tindakan bunuh diri gitu. Tapi di kasus yang itu klien ini kesusahan perekonomian orang tuanya dikarenakan orang tuanya terlilit hutang gitu ya. Nah jadi si klien ini dia bingung lah mau lanjut apa enggak, misalnya ya kasusnya sama Kak Tiara, bingung mau lanjut apa enggak gitu. Lalu kemudian
konseling berikutnya saya tanyakan bagaimana Kak klien ini perkembangannya. Beliau mengatakan bahwa beliau berusaha semaksimal mungkin untuk kuliah itu beliau sambil bekerja sampingan gitu. Kemudian beliau membicarakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya gitu. Sama lah kayak kakak tadi kan, kayak ngerasa risau, sedih terhadap kondisi orang tua gitu. Jadi si klien ini bicaralah gitu dengan orang tuanya gimana harusnya ia lakukan agar ia tetap lanjutkah kuliah atau sambil bekerja seperti itu. Nah jadi si klien ini rupanya memilih untuk kuliah sambil bekerja walaupun ibu klien itu tidak menyuruh untuk bekerja gitu. Tapi si klien ini nekat gitu buat kerja sampingan agar mungkin mengurangi lah beban kedua orang tuanya gitu. Jadi Kak Tiara sudah tahu belum apa yang harus Kak Tiara lakukan nantinya? Ada terbesit beberapa pikiran ya kan. Mungkin salah satu yang paling menonjol tadi kayak berhenti kuliah, tapi ada salah satu juga kayak mikir kerja kayak salah satu tadi gitu. Pernah kayak mau ngomong juga sama orang tua, cuman belum tersampaikan aja gitu. Di situ makanya kayak apa udah langsung berhenti aja, mungkin karena nggak mau nelpon kadang termati pula HP-nya gitu, mau nelpon susah pula kadang dihubungi. Di situ kayak mikir apa mau kerja, cuman kadang karena komunikasi kurang baik, jadi kayak langsung dulu apa mau berhenti aja kuliah aja langsung gitu aja sih kayak gitu. Mungkin bisa sih kayak karena pengen juga lanjut kuliah, mungkin bisa juga sambil kerja. Jadi Kak Tiara sudah pernah ya berniat untuk ngomong lah gitu sama ibu sama bapaknya gitu ya. Iya. Tapi belum tersampaikan. Belum, karena itulah komunikasi kurang baik karena di rumah mungkin percekcokan itu. Jadi kalau dari Kak Tiara sendiri nih, menurut Kak Tiara sebaiknya disampaikan kepada orang tuanya apa gimana? Kalau lihat keadaan sih mungkin Tiara tuh ada temennya tuh kayak pas itu nawarin kerja gitu kan. Kayak Allah kita join bisnis bareng kayak gitu, apa kita jaga top aja kan. Lagi pula kuliahnya tuh kan udah kayak cuma sampai hari apa terus kita udah akhir sih, jadi kayak jarang masuk juga. Mungkin Tiara akan nyoba sih, mungkin kalau misalnya beberapa hari ini Tiara coba komunikasi sama orang tua, kalau oke ya oke Tiara lanjut. Cuman kalau komunikasinya buruk, maksudnya belum bisa tersampaikan dan Tiara pikir juga oke juga tadi, mungkin Tiara langsung kuliah aja dulu baru nanti Tiara sampaikan. Insya Allah kalau mama tuh enak-enak aja orangnya, kayak oke juga bisa. Jadi keputusan Kak Tiara ini sebenarnya mau bekerja sampingan ada juga gitu ya, sambil kuliah. Tapi belum tersampaikan kepada orang tua. Kalau kira-kira kalau ngomong ke orang tua, mamanya berarti oke-oke aja gitu kalau nerima. Oke. Cuman itu bapaknya agak susah kan. Soalnya bapaknya agak keras, cuman nanti bisa sih kayak mama tuh bantu biasanya kayak apa gitu. Bapaknya keras, cuman dia tuh nggak tega kalau sama anak perempuan terlalu keras juga, kayak tetap kasihan gitu walaupun kayak susah gitu mas lagian ekonomi itu. Kalau dari Kak Tiara sendiri nih, pernah nggak secara langsung lihat percekcokan orang tua sambil misalnya kayak si bawa nama Kak Tiara gitu di depan Kak Tiara gitu, atau cuma sebatas cekcok doang gitu masalah ekonomi, tapi tidak melibatkan mengatakan bahwa Kak Tiara ini harus gimana nih, anaknya harus seperti ini gitu. Pernah nggak sih? Enggak sih, kayak menuntut kayak gara-gara Tiara nih susah, nggak ada. Mungkin
Cuman di situ karena Tiara nggak pernah mengalami kesusahan sebelumnya seperti ini, jadi kayak Tiara tuh shock aja gitu, karena sebelumnya hidup Tiara oke-oke aja gitu. Jadi makanya Tiara kayak merasa shock gitu. Sebenarnya kadang Tiara berpikir banyak mungkin orang yang lebih susah daripada Tiara gitu. Tapi mereka bisa kok jalanin kuliah ini. Cuman apa mungkin karena Tiara tuh baru pertama kali terkena musibah kayak gini, makanya Tiara ini shock gitu. Mungkin dulu karena Tiara nggak pernah kayak menghemat gitu, tiba-tiba kayak gini gitu. Jadi Tiara rasa tuh kayak seketika tuh kayak terbalik dunia Tiara gitu. Iya, iya. Jadi Kak Tiara ini merasa sedih sekali ketika terpuruk ya, sebelumnya berarti oke-oke aja. Jadi Kak Tiara ini ngerasa sangat terpuruk ketika ayahnya ketipu gitu. Iya. Sering berantem ya orang tuanya di rumah gitu. Jadi Kak Tiara ini ngerasa kalau Kak Tiara ini harus biar bisa ngurangi beban orang tua tuh harus gimana sih gitu. Apakah harus kerja gitu ya, apakah berhenti kuliah aja gitu, apakah sambil kuliah sambil barengan bekerja gitu ya. Karena mungkin Tiara tuh shock banget karena Tiara tuh dulu kayak satu, Tiara nggak pernah menghemat. Tiara kayak hidup tuh alhamdulillah tercukupi, tapi ada satu masa Tiara harus kayak gini gitu. Tapi satu sisi Tiara juga lihat teman-teman Tiara tuh ada yang lebih susah daripada Tiara tapi dia bisa melanjutkannya. Satu sisi mungkin karena Tiara belum pernah, jadi Tiara merasa udah berhenti aja. Tapi satu sisi lagi Tiara kayak merasa yang lain tuh bisa, mungkin Tiara bisa juga gitu. Makanya Tiara datang ke sini tuh supaya menguatkan hati Tiara gimana sih bagusnya gitu. Bagusnya kalau dari saya ya Kak, saran saya mungkin Kak Tiara boleh deh coba ngomong sama ibu, mungkin yang lebih enak dong pasti kalau sama ibu ya. Ngomong, Bu gimana saran ibu gitu, apa saya harus lanjut kuliah, apa saya harus bekerja, atau jangan-jangan ibu nggak ngebolehin Kakak Tiara buat itu semua gitu kan. Bisa jadi cuma perasaan Kak Tiara doang gitu, karena ngerasa terlalu Kak Tiara ini ngerasa beban, sedih, kecewa gitu ya. Mana tahu ibu memberikan pengarahan kalau Kak Tiara itu baik-baik aja, nggak jadi beban mereka gitu kan. Ada baiknya Kak Tiara bicarain sama ibunya gitu. Iya juga sih. Mana tahu, iya juga ya, mungkin yang terpikir Tiara berlebihan. Mana tahu sebenarnya percekcokan itu mungkin karena bapak ini shock, jadi ketika itu sedikit percekcokan. Jadi kayak nggak, sebenarnya kayak nggak sesusah itu, mungkin karena pikiran Tiara aja mungkin yang berlebihan. Iya. Jadi Kak Tiara sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Mungkin Tiara akan tetap berlanjut untuk kuliah Tiara. Mungkin Tiara tadi berpikir lagi kayak pendidikan tuh nggak bisa ada duanya. Tiara juga masa muda Tiara cuma sekali. Mungkin di sini Tiara harus lebih berjuang. Tiara mau hidup Tiara lebih baik lagi supaya pengetahuan Tiara juga lebih meningkat lagi. Iya gitu. Jadi setelah nanti kita Kak Tiara nyampaikan sama ibunya, mungkin disitulah mungkin nanti Kak Tiara tahu apa yang harus Kak Tiara lakukan. Apakah memang harus lanjut kuliah, ataukah sambil bekerja, atau putus gitu ya. Jadi nanti coba Kak Tiara bicarakan sama ibunya gitu, ngomong baik-baik gitu. Saya rasa itu, karena kalau yang kemarin kan juga seperti itu ya. Baik, sudah 15 menit ya Kak. Mungkin waktu kita, kalau ada waktu minggu depan Kak Tiara boleh lagi kok kesini gitu, boleh cerita-cerita lagi